Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili segenap pengurus RMI Kabupaten Tebo mengucapkan selamat konferensi yang kelima untuk MWC Rimbo Hulu. Mudah-mudahan berjalan lancar, barokah untuk semuanya. Semoga di masa mendatang khususnya Rimbo Hulu, Umumnya Tebo dan umumnya lagi Indonesia dan dunia. Amin. Salam. Pengurus MWC. Pak Ali, mohon izin ADRT Lampung mohon di-share di grup, Pak. Di grup pengurus MWC. Supaya nanti kita bisa membaca dan mempedomani. Dan kami sampaikan, alhamdulillah seluruh surat mandat sudah kita terima dari seluruh ranting dan juga sesuai dengan aturan yang ada di ADRT terbaru sudah kami tuangkan di dalam buku panduan. Di dalam buku panduan itu sudah lengkap semuanya, tatib mulai dari jadwal acara, tatib dan pemilihan Rois dan Tanfijah sudah kita tuangkan di buku panduan. Nanti bapak-bapak pengurus MWC, pengurus ranting silahkan mempedomani buku panduan yang sudah disiapkan oleh panitia pelaksana. Dan sesuai dengan ADRT yang duduk di depan memimpin sidang sudah ditunjuk oleh pengurus MWC hasil musyawarah pada tanggal 1 Desember 2022 yang lalu. Pak Ali, Ketua Panitia, mohon dapat naik. Bukan pengurus ranting, Ketua Panitia hari ini dapat selesai. Kita prosesi penyerahan palu sidang dari Panitia Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah mengikut yang di depan karena sudah luar jadwal. Sejujurnya kita tadi mulai jam 11, tapi alhamdulillah dengan kegiatan yang luar biasa hari ini dan barokahnya luar biasa, kita lanjutkan setelah zuhur sampai nanti selesai. Para kiai dan pengurus MWC Rimbo Hulu yang kami hormati, pengurus ranting, Banom, baik PAC maupun ranting, pengurus ranting se-Rimbo Hulu yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat datang kami ucapkan di kegiatan konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimbo Hulu yang kelima tahun 2022 untuk memilih dan menyusun program kegiatan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimbo Hulu Masa Hikmat 2023-2028. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas dukungannya, atas bantuannya, atas supportnya, sehingga kegiatan konferensi ini dapat berjalan dengan baik sampai nanti selesainya. Oleh karena itu, kami atas nama panitia pelaksana akan menyerahkan jalannya konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimbo Hulu yang kelima tahun 2022 kepada pimpinan sidang. Oleh karena itu, sebelum kami serahkan, kami mohon kepada seluruh anggota sidang untuk memilih pimpinan sidang dalam waktu 2 menit sebelum kami serahkan palu sidang kepada pimpinan sidang. Monggo Pak, kita. Pak Dita, alhamdulillah pimpinan sidang sudah dipilih. Jadi jalannya sidang konferensi 5 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimbo Hulu Masa Hikmat 2023
23-2028 dipimpin oleh Bapak Ritaudin An-Nazami dari PJNU Kabupaten Tebo. Selanjutnya penyerahan palu sidang dari Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ke-5 Rimbo Ulu tahun 2022 kepada Ketua Panitia agar dapat mengambil di tempat dan kepada Pak Ritaudin selaku pimpinan sidang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan konferensi cabang Nahdlatul Ulama yang ke-5 MWC Rimbo Ulu berjalan dengan lancar dan baik sampai selesai. Amin. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Dengan telah diserahkannya palu sidang kepada pimpinan sidang, kami panitia pelaksana menyerahkan sepenuhnya jalannya konferensi Majelis Wakil Cabang ke-5 Nahdlatul Ulama Rimbo Ulu tahun 2022. Terima kasih. Wallahumma billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga acara konferensi ini lancar hingga akhir. Al-Fatihah. Ya kan Alhamdulillahirabbil alamin. Palu sidang saya terima. Sekali lagi saya mohon kesepakatan para hadirin, apakah nama-nama sebagai ketua sidang dan anggota ini orang-orangnya sudah Bapak Ibu sepakati semuanya, artinya sepakat, artinya sah ini untuk memimpin konferensi Majelis Wakil Cabang Kecamatan Rimbo Ulu. Baik, saya belum baca keputusan ini, cuman tergambar saja bagi saya. Tolong dibantu Pak Sekretaris tentang tatipnya di bagian mana. Pertama kali LPC Muslama ya. Oke, saya bisa ngacak-acak ini semua berarti. Serah Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta konferensi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya akan mencari tahu pertama dari PCNU diwakili oleh saya, kemudian MBC saya lihat ada pengurusnya. Apakah yang dari unit 8 hadir? Tolong tunjuk. Berapa orang? 4, 5. Apakah yang dari unit 9 hadir? Ada ketuanya? Ketuanya mana? Tanfid. Oh ya. Apakah yang dari unit 10 hadir? Oke, makasih. Dari unit 11? Unit 12? Unit 12. Dari unit 8 tambahan ya? Nggak ada. Oke, jadi jelas dari unit 8 tambahan tidak ada. Berarti ada 8, 9, 10, 11, 12 7 suara pada peserta konferensi pada hari ini. Untuk dapat diketahui bahwa satu ranting itu adalah 1 suara. Mengenai cara pemilihan, harus memilih siapa seharusnya sudah dimusyawarahkan sebelum konferensi ini di masing-masing ranting. Itu ya. Oke, para banom yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang kami hormati. Kemudian tatipnya pertama mohon disepakati. Pertama adalah laporan pertanggungjawaban dari pengurus tahun 2017
2022. Ini disepakati atau tidak? Pertama adalah laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama 2017-2022. Disepakati? Kepada pengurus 2017-2022 untuk segera mempersiapkan laporan pertanggungjawaban dalam waktu yang disampaikan 10 paling lama 10 menit, kemudian tanggapan 5 menit. Sekretarisnya sampai ya. Kepada beliau Ketua Tanfidiyah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada pimpinan sidang dan anggota yang sama-sama kita muliakan, dan kepada peserta konferensi 5 dan semuanya hadir saya hormati, bil iktisar wal iktifak, ngalap cekap, ngalap ringkes. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rimbo Ulu masa khidmat 2017-2022 ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita ketahui bahwa konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimbo Ulu masa khidmat 2023-2028 pada hari ini dengan izin Allah dapat diselenggarakan dengan baik. Konferensi kelima Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimbo Ulu tahun 2022 ini merupakan forum tertinggi pada tingkatan MBCNU, merupakan wadah musyawarah warga Nahdliyin untuk mengambil iktibar dan dari aktivitas yang telah dilakukan pada periode lalu di satu sisi, dan di sisi lain untuk menentukan langkah-langkah strategis organisasi di masa yang akan datang. Konferensi kelima Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimbo Ulu tahun 2022 ini yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Hikam Sukadamai ini untuk melakukan 5 agenda penting, yakni yang pertama laporan pertanggungjawaban pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimbo Ulu masa khidmat 2017-2022 yang disampaikan secara lisan dan secara tertulis. Yang kedua, pembahasan program 5 tahun ke depan dengan merujuk pada pokok-pokok program kerja MBCNU Rimbo Ulu masa khidmah yang lalu dan garis-garis besar program kerja NU. Yang ketiga, pembahasan tim formatur dan yang keempat adalah penyusunan dan penetapan rekomendasi organisasi, dan yang kelima adalah proses pemilihan awal Rois dan Tanfidiyah. Para hadirin anggota sidang yang saya hormati, bahwa kita sama-sama memaklumi agama Islam merupakan rahmatan lil alamin, yaitu agama sebagai rahmat bagi alam semesta dengan ajaran yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bagi segenap umat manusia. Para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah terpanggil untuk melanjutkan dakwah Islamiyah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatannya dalam satu wadah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Tujuan utama organisasi NU yang mengamalkan ajaran Islam menurut faham ahli sunnah wal jamaah. Dan NU merupakan jam'iyah diniyah ijtimaiyah atau organisasi sosial keagamaan yang bercita-cita membawa maslahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokrasi, dan mandiri. Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, NU tetap kukuh mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah yang mengemban kepentingan maksimal dan internasional dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-ikhlas atau ketulusan, al-adalah atau keadilan, at-tawasud atau moderat, at-tawazun atau keseimbangan, dan at-tasamuh atau toleransi. Dunia dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat luas, baik di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dan juga teknologi. Perkembangan tersebut bukan hanya membawa efek positif, tetapi juga efek negatif. Maka NU sebagai jam'iyah akan terus menjadi benteng perjuangan untuk memproteksi penyimpangan-penyimpangan sebagai akses perkembangan tersebut.
Tidak hanya itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan NKRI sebagai harga mati kedaulatan yang muncul dari jiwa patriot yang menggelora di dalam dada. Selanjutnya perlu kita sampaikan dari hasil keputusan konferensi yang keempat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimba Ulu yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Fathul Huda tahun 2017, dan melihat kondisi objektif Nahdlatul Ulama Rimba Ulu yang menyangkut tentang kelemahan dan kekurangan yang dirasakan, baik aspek manajemen, arah kegiatan, kepengurusan, koordinasi dan komunikasi, serta keuangan, kebijakan umum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimba Ulu dapat melaksanakan program pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rimba Ulu masa hikmat 2017-2022. Di antaranya adalah yang telah kami laksanakan. Pertama, pembentukan pengurus ranting NU se-MBC NU Rimba Ulu. Yang kedua, pembentukan beberapa pengurus anak ranting NU se-Rimba Ulu. Ketiga, pembentukan pengurus muslimat PAC Kecamatan Serimba Ulu. Yang keempat, pembentukan pengurus muslimat ranting Serimba Ulu. Selanjutnya, pembentukan pengurus PAC Fatayat Rimba Ulu. Selanjutnya, pembentukan pengurus ranting Fatayat Serimba Ulu. Selanjutnya, pembentukan pengurus PAC Ibnu Rimba Ulu. Kemudian, pembentukan pengurus PAC IPPNU Rimba Ulu. Selanjutnya, pembangunan gedung serbaguna MBCNU Kecamatan Rimba Ulu. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam di tingkat MBC. Selanjutnya, melaksanakan peresmian Masjid Agung Al-Islah Rimba Ulu. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri tingkat MBC. Selanjutnya, menyelesaikan sertifikat dan surat hak guna pakai tanah MBCNU Rimba Ulu. Selanjutnya, mengikuti kegiatan di tingkat NU, di tingkat cabang, wilayah dan pusat. Selanjutnya, mendorong pelaksana kegiatan koin NU di tingkat ranting. Kemudian mendorong pelaksananya pengadaan tanah NU di tingkat ranting, dan mendorong pelaksananya pembangunan kantor NU di tingkat ranting. Program-program dimaksud sebagai usaha MBCNU Rimba Ulu dalam menjalankan amanat organisasi. Pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan, walaupun kegiatan tersebut belum tercapai secara sempurna, akan tetapi pengurus sudah melaksanakannya secara maksimal. Selanjutnya, apakah kegiatan-kegiatan secara terperinci perlu kami bacakan di sini atau cukup dipahami karena sudah disampaikan kepada para hadirin semuanya? Mohon kesepakatan. Cukup. Dan selanjutnya, sebelum saya tutup, kita sampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara singkat. Yang pertama adalah laporan keuangan Hari Santri Nasional Kabupaten Tebu di Rimba Ulu yang ke-7 tahun 2022. Uang masuk yaitu Rp34.500.000 dan pengeluaran Rp14.047.000, dan masih ada saldo untuk Hari Santri Rp453.000. Selanjutnya, laporan keuangan tentang masalah keramik pembangunan gedung MBCNU. Pemasukan untuk pengeramikan gedung NU yaitu Rp23.750.000. Kemudian pengeluaran Rp23.450.000 dan masih ada sisa Rp300.000. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan tentang penyempurnaan gedung kita dengan plafon tahun 2022. Uang masuk sebesar Rp44.640.000. Kemudian dikeluarkan untuk sumur 1.400.000, kemudian yang lain-lainnya 390.000 acara LPI untuk plafon, untuk beli hal-hal yang diperlukan, dan pengeluarannya adalah sejumlah Rp44.754.640 dan masih ada saldo Rp325.000
Rp360. Dan kalau kita kumpulkan bahwa saldo dari HSN, penguramikan dan paslon semuanya terkumpul Rp1.078.360. Dan untuk sementara saldo ini kita gunakan untuk acara konferensi yang kelima hari ini. Terima kasih, laporan pertanggungjawaban kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Bila dari awal hingga akhir banyak kekurangan, kekhilafan, ataupun hal-hal yang jauh dari kesempurnaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rimbo Ulu 3 Desember 2022, pengurus MBCNU Rimbo Ulu masa khidmah 2017-2022, Ketua Tanfidiyah Ustadz Amin Mustafa, ditandatangani Rois Suryah Kiai Haji Muhajir Ali, ditandatangani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu. Baik, para peserta konferensi, waktu 5 menit. Pak Ketua masih tetap di tempat. Saya tanya, apakah laporan pertanggungjawaban ini diterima atau tidak diterima, atau diterima dengan syarat? 1, diterima. Tidak diterima, diterima dengan syarat. Diterima dong badan? Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan laporan pertanggungjawaban pengurus wakil cabang Kecamatan Rimbo Ulu masa khidmat 2017-2022 dinyatakan diterima. Kepada Ketua pimpinan sidang diwakili oleh sekretaris untuk dapat menyerahkan laporan pertanggungjawaban di depan sidang. Monggo ditampi, diberikan wis pokoknya eta dikekno. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Oh, dokumentasi penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan sidang. Cekre. Oke. Estit. Oke. Terima kasih atas diterimanya LPT dan kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali ke tempat kepada beliau mewakili pengurus sebelumnya. Baik, selanjutnya saya agak bingung melihat tata tertib masjid. Wis gak apa-apa, wis pokoknya mudeng karepe aku. Tolong ditulis saja omongan saya, Pak Sekretaris. Pertama adalah pemilihan ahwa. Pemilihan ahwa itu masing-masing ranting mengusulkan ulama dan nanti di ranking 5 terbesar. Bisa dipahami Pak? Panjenengan dari unit 8 bisa mengusulkan ulama dari unit 8, bisa dari unit 9, bisa dari unit 10, bisa, pokoknya lepas, itu lepas. Orang unit 9 boleh mengusulkan kepada ulamanya di yang lainnya, boleh. Boleh. Nanti nama terbesar di ranking 1 sampai 5. Dan itulah ahwa, nanti ditetapkan dalam pleno. Setelah itu 5 orang itu musyawarah, dikasih waktu 20 menit dengan ruangan tertentu, itu memilih suriah. Setelah suriah dipilih oleh ahwa, setelah suriah dipilih oleh ahwa, lalu ditetapkan suriahnya siapa oleh pimpinan sidang. Setelah dapat suriah, maka tahapan berikutnya adalah pemilihan ketua tanfidiyah. Ketua tanfidiyah mekanismenya bebas, nanti sesuai dengan kesepakatan. Di ranking dulu menjadi bakal calon atau langsung atau aklamasi. Sebelum kepada pemilihan meminta izin kepada Rois terpilih terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu gambarannya Pak. Ini kalau baca di tatipnya ikut jam telu kayak rampung iyo.
Oh ngono. Jadi langsung tas-tas mawon, ngoten nggih. Oke. Sampai tulus mawon nggih. Pemilihan pertama adalah awak. Apakah disepakati? Usul, Pak. Oke, monggo. Terima kasih kami dari izin dari MBC, Pak. Mohon kiranya di pemilihan ini tertibnya mohon dibacakan. Khusus untuk pemilihan pengurus majelis wakil cabang di pasal 19, karena nanti berhubungan juga dengan kriteria seorang rois maupun juga tanfidiyah, Pak. Jadi mohon kiranya nanti dibacakan ayat daripada pasal-pasal tersebut, perlu nggak ditambah ataupun cukup dengan ayat ini sebelum dipilih oleh dari ranting-ranting untuk menentukan ahwal. Jadi mohon kiranya gambaran kriteria pengurus MWCNU baik itu dari Suriah maupun dari Tanfidiyahnya, mohon kiranya tatibnya dibacakan agar nanti setuju enggak pasal-pasal ayat-ayat tersebut. Terima kasih. Baik, saya coba. Pemilihan pengurus Majelis Wakil Cabang. 1. Pemilihan pengurus Majelis Wakil Cabang dilakukan di dalam sidang komisi dan sidang pleno. Maaf, ini saya ralat ya. Pemilihan Majelis Wakil Cabang dilakukan dalam sidang pleno, tidak di komisi ya. Tidak di komisi. Artinya kalau disepakati di komisi berarti milihnya kan dibagi komisi dulu itu, baru dipilih. Dalam sidang ini yang saya pimpin, kira-kira bagaimana? Apakah mau disepakati di komisi? Tidak. Iya, ini kan di dalam sidang komisi dan sidang pleno, dan itu kan di dalam sidang komisi. Kalau pemilihan di komisi A, di sidang pleno. Sidang pleno kan pemilihan tanpisnya, makanya dibunyikan pemilihan di sidang komisi dan sidang pleno. Jadi rois itu dipilih di sidang pleno oleh tim ahwa. oh gini. Dipilih di Yaudah, begini saya sederhanakan. Ini tadi kan arahnya kepada kriteria calon gitu aja kira-kira. Gimana? calon itu di pasal 24 pasal Calon ketua Tanfidiyah 23 ya. Calon kriteria pencalonan, kriteria calon 1 berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Ini disepakati atau tidak? Tunggu dulu. Istilah SMA itu formal. NU itu milik pesantren, rata-rata pesantren. Gue dinia itu nggak ada SMA. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Bisa. Kriteria bisa di. Ini sampean ini harus melihat loh, ini ganjil-ganjilan nanti di sini loh. Kalau sudah disepakati, nggih. SLTA sederajat SMA-nya nggak usah. Sama saja, maksudnya bodoh. Ketua JRA, ya wong lanang karo pria. Saya waktu ke PW, saya usul. Pripun iki? Atau ditiadakan juga nggak apa-apa. Dihilangkan. Dihilangkan. Tunggu dulu. Dari unit 12 tidak setuju dihilangkan. Lalu usulannya apa? Tolong Pak, kita jelas Pak. Kita dari pesantren rata-rata, jangan menganggap masalah universitas Pak. Ya makanya. Tunggu dulu. Clear. Sampai ke sini arahnya, jangan ke sana. Sidang.
kan tukang nyembur kan. Instruksi sidang. Ketua Rois, pripun? Pengalaman kami waktu di PW itu di sana BW kriteria calon tanfid itu ada di pakai sarjana. Maka saya sampaikan dengan kuliah satar itu dihilangkan. Kriteria yang pernah pendidikan minimal pondok pesantren. Karena NU wadahnya banyak dari pondok pesantren. Baik itu sarjana maupun SMA, tetapi kalimat pondok pesantren tetap tidak pakai itu. Itu yang saya pakai. Di pengalaman waktu di PW saya. Udah, sekarang tak spesifikasi lagi lebih menjurus. Ini kita bicara suriah dulu. Kita bicara suriah dulu. Apakah ini bicara suriah dulu? Apakah batasan pendidikan perlu ditetapkan? Perlu. Kalau perlu bagaimana? Sampai bareng ngomong perlu menengah ya apa ini? Apa kriterianya? Suriah. Pernah di pesantren. Pernah mengikuti Pendidikan di pondok pesantren. Nggih. Sebagai apa niki? Oh, wakil Surya. Tak kira ketua RMI. Nek ketua RMI harus tak tolak kok. Wakil Surya. Oke. Usul membaca poin pertama pendidikan SMN Al Derajat. Sebenarnya sederajat sudah mewakili semua pendidikan baik formal maupun formal. Dan pertanyaan dari sidang kami mengusulkan jawabannya adalah untuk kriteria calon suriah berpendidikan pesantren dan memang punya syahadah pesantren. Makasih. Punya legalitas pondok pesantren. Saya juga punya Pak, pondok pesantren Nurul Jadid. Sampai rasa guyu. Mana guyu? Ini perlu atau tidak? Kalau perlu kan perlu bukti. Berarti kan perlu bukti. Sampai bawa bukti atau tidak? Enggak, ya ora iso nyusul. Wong pemilihan sekarang kok nyusul sesuk. Jenengan di pesantren itu ada legalitasnya, ada yang tidak. Ada sing 7 tahun teko balik ngono wae tanpa izin kiainya, enak sing izin kiyaine. Ada pesantren yang rapate open ngei sertifikat. Lalu cara membuktikan bahwa dia sudah menjadi seorang santri itu apa kriterianya? Nah, maksud kula niku ngeten. Yasiru wala tu'asiru. Ngoten lho, Kang. Nek kira-kira syarat ini memberatkan, ya tidak ditiadakan. Ngoten. Kalau menurut saya yang penting itu adalah berpaham ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Itu kalau saya begitu. Ganti. Kayaknya setuju ini. Orangnya sebantah ya. Oke, lanjut. Oke, setuju? Setuju. 1, berpaham ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Loyal terhadap niki ambigu, niki nggak bisa jadi tatib ya. Kalau tatib itu harus tek gitu. Mampu berkomunikasi niki juga ambigu, ini nggak jelas kriterianya. Saya pikir ditiadakan saja. Diutamakan calon yang telah berkhidmat di pengurus MWCNU dan atau badan otonom. Ribun. Pakai selama. Pernah menjadi pengurus di MWC garis miring ranting garis miring Badan Otonom NU. Ngoten nggih? Setuju? Sampeyan catet ya. Berarti ada 2. Oke. Saya kira ini sudah cukup. Lagi Pak, Nggih. mohon batasan usia minimal dari bagi roi juga dibicarakan Pak. Minimal. Oke, nggih, makasih. Apakah batasan umur perlu ditetapkan? Oke. Voting ini saya butuh ketua-ketuanya saja. Sing lain rasa ngacung. Ketua tanfidiyahnya saja. Apakah umur
itu perlu ditetapkan dalam tata tertib. Yang setuju tunjuk jari. Ketuanya saja. Ketua ranting. Setuju, berarti setuju. Tunggu dulu sakan loh, pertanyaan ini apa? Yang setuju usia ditetapkan menjadi ketetapan dalam kepengurusan ROIS, tunjuk jari. Unit 8. Mana? Oke, sekarang dibalik. Yang tidak setuju tunjuk jari. Loh kok gak setuju kabeh sampeyan iki kaya opo jan. Ditawarkan per desa per ranting, Pak. Gak ngene, awake dhewe wis tuwa, Cak. Awake dhewe wis tuwa. Yang setuju pakai batasan umur tunjuk jari. 1, 2, 3. Ini bukan berarti yang tidak tunjuk jari ya terus gak setuju. Ini abstain bisa saja. Yang tidak setuju tunjuk jari. 1, 2, 3. Berarti anak siji, oh memang 6 ya? Iya iki. Kita sepakati fatwanya Mbah Marijo pripun? Ini kan niki, apa iki? Apa draw ya? Draw. Pripun? Enggak usah. Terus? Mbah Marijo sampai tumbang. Minimal enggak? Minimal ya. Oke, ini maksudnya itu batas minimal. 40 lah, 40 tahun. Ya wes. Untuk batasan minimal pengurus ROIS adalah 40 tahun. Setuju? Rong dino saurunge kiamat oleh. Oke, ada masukan lagi? Oh, lanjut. Oke. Saya perlu kesepakatan. Apakah yang di depan sebagai pimpinan rapat dan anggota boleh merokok? Boleh merokok, boleh. Pun silakan Pak Yai. Monggo Gus. Ribut. Mohon juga dimasukkan di pasal tata tersebut agar pengurus MWC NU kedepannya adalah mereka rekan-rekan yang sudah mengikuti pengkaderan. Apakah syarat pengkaderan boleh menjadi syarat dalam tanda kutip ROIS dan ketua Tanfidiyah gitu aja? Akan dimasukkan sebagai syarat pencalonan napa mboten? Tidak. Kenapa tidak? Karena dari dulu itu tidak ada PKPNU. Oh no. Yang setuju harus pengkaderan apa? Tanfid. Pengkaderan tidak harus PKP, dan pengkaderan itu bisa ansor, bisa apa saja. Pengkaderan itu banyak. Jenengan mengikuti pelatihan, salah satu pelatihan di NU saja itu udah pengkaderan itu. Tidak perlu ya? Perlu napa mboten? Tidak perlu. Oke. Baik, tidak perlu. Oke. PKPNU dan PKP memang ada PKP sekarang menjadi PD PKPNU. Orang PKP. Sebab yang kader itu sering offset kan masyarakat. Padahal pulang ya kader offset terus iki koyo apa iki. Sempret sisan kabeh. Oke, baik, terima kasih para peserta muktamar. Kita buat happy dan enak nesu oleh etok-etok temen raine aja Bang. Enggak masalah. Rimbolo aman. Oh, rimbolo aman. Rimbo bucang insyaallah juga aman. Amin. Baik, langsung saja ke tahapan pertama yaitu ahwa. Langsung saja. Bisa disepakati langsung ahwa? Sepakat? Masing-masing ranting bebas memilih, boleh 1, boleh 2, boleh di luar desanya, boleh di dalam desanya. Memilih ulama untuk ahwa. Ahwa itu untuk memilih ROIS. Nanti di peringkat 1 sampai 5.
Bisa dipahami? Bisa dipahami, panitia langsung siapkan kertas. Dalam waktu, silakan berkelompok masing-masing desa, utawa sudah mempercayakan nggak apa-apa. Kasihkan aja Pak. Tak kasih waktu 7 menit harus sudah terkumpul. Sidang saya skor. Dulu. Canggihnya Ahwa nih kemudian. Ahwa itu kan dari perwakilan. Tidak, itu murni ranting kalau Ahwa itu. Kasih 1 lembar biar dia berembuk ngasih siapa namanya. Bebas. Nulis ulama. Nanti di ranking yang 5 terbanyak. Nama orangnya ulama tok. Nama orang. Apa cerdas ngerokok mau kok. Iki wis ngerokok Bebas. Bebas. Ngerokok jadi bening. Sering. Ulama orang kades. Kecuali kadesnya rada ulama. Ora apa-apa. Iki kades-kades sing arep nyalek iki teko ora iki? Zaman transparansi. Terlalu transparan. Kopi panitia. Panitia kopi. Kang Melas ning ngarep orang ngopi rokok lah. Areng ngene 4 menit lagi. Panitia. Panitia ini sing lek putih. Kata. Boleh viral-viralan kadang-kadang diedit loh Pak. Para pintar-pintar menganalisa Mudah terpengaruh. Kan nggih. makanya iki mulai Saiki medsos niku tahun niki ingin iku enten sing upload gawe. Anu nopo masalah. Baik. Sidang saya buka kembali. Selanjutnya adalah penghitungan penyebutan mengurutkan nama-nama Ahwa. Silakan sekretaris dari unit 8 dulu. 8. Suka maju. 1. Ali Masyuri. 2. Rifai Ahmad. 3. Soem Yunus. 4. Mustafa. Musafa. Nek orang nenek kopi nek kuwi salah gak apa-apa. Usul yang baju putih. Ranting ini 9. 1. Abdurrahman. 2. Ali Mustaqib. Unit 10. Ali Makmun. Unit 11. Ali Mansur. 2. Muhajir Ali. 3. Soem Yunus. Unit 12. Gus Soem. Wis tulisannya cilik elek nang sebelah tengah. Siapa iku mesti orang ngutut iki.
Nah, silakan. Menit berapa? Menit 12, menit 11 tadi. 3. Ali Mansur, Wajir Ali, dan Soim Yunus. Nah, silakan yang nama paling banyak. Soim. Paling banyak muncul satu siapa? Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini nomor pertama yaitu Gus Soim dapat 3, selebihnya adalah 1-1 semuanya rata. Oleh karena itu saya akan menyebut panjenengan boleh komplain, boleh tidak. 5 itu adalah 1 Gus Soim, 2 Yai Rifai Ahmad, 3 Gus Yajir, 4 Yai Ali Masyhuri, 5 siapa ini? Si Darukun siapa? Abdurrahman. Kalau 5 ini sebagai ahwa, panjenengan sepakat atau tidak? Oke. Sepakat gak? Karena 1-1. Saya butuh kesepakatan. Sepakat? Sepakat. Pribun? Mohon maaf yang dari 5 itu Uni 9 ada 3 orang. Oh begitu. Mohon dipertimbangkan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Yang ngapunten ya. Niki kula tutuk ya. Kepada nama-nama yang sudah saya sebut, mohon untuk musyawarah ke suatu ruangan yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Siapke urung ini. Itu boleh yang ada di dalam 5 orang itu, boleh di luar 5 orang itu dalam waktu 20 menit sidang saya skor. Silakan monggo Pak. Yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Daftar hadir sidang Komisi A yang diikuti oleh ahwa yaitu Romo Kiai Rifai Ahmad, Kiai Haji Ali Masyhuri, Kiai Abdurrahman, Kiai Soim, Kiai Wajir Ali. Sepakat Rois Suriah adalah Kiai Haji Muhajir Ali. Mohon doanya semoga lancar, berkah, dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Baik, dengan ini melalui sidang pleno keputusan AHWA kami ambil alih menjadi keputusan pleno bahwa yang menjadi Rois Surya Kecamatan MWC Kecamatan Rimbo Ulu periode 2022-2027 adalah Kiai Haji Muhajir Ali. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya pesan saya untuk Kiai Hajir untuk mencari backing tempelan yang ya, karena saya sendiri berkepentingan membawa dia ke tingkat PC sebenarnya itu. Oleh karena itu sidang ini akan kita teruskan. Baik, selanjutnya adalah pemilihan ketua Tanfidiyah. Apakah disepakati? Ada usulan? Sepakat? Siapa? Saya bingung ini matanya nanti. Ya suara saya diwaca sebenarnya. Baik, untuk dapat diketahui sampai tulis mawon, pemilihan ketua terdiri dari satu suara masing-masing ranting, satu suara MWC X MWC, satu suara dari PC. Apakah ini bisa disepakati? Yang nomor 2, pemilihan ketua Tanfidiyah terdiri dari 2 tahap. Pertama, bakal calon. Bakal calon adalah bakal calon yang memperoleh 2 suara atau lebih. Bisa disepakati? Sepakat? Bakal calon. Apabila dalam pemilihan bakal calon hanya 1 orang yang mendapatkan 2 atau lebih dan selebihnya 1, maka secara sah 2 orang atau lebih itu dinyatakan aklamasi sebagai ketua terpilih. Ada komplain? Sepakat? Sepakat? Sepakat ya? Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Sekretaris nggak koordinasi karo aku, makanya bingung. Sepakat? Jadi begini tak jelaskan. Ketika memilih bakal calon, kok yang dapat itu 51 orang, yang lainnya di bawah 2, yaitu ketuanya. Itu maksudnya begitu. Paham ya? Jadi tidak dilakukan pemilihan yang kedua. Setelah terpilih maka ditetapkan sebagai calon yang terpilih dalam pleno konferensi MBCNU Kecamatan Rimbo Ulu. Ditetapkan kriteria di sini di pasal berapa, bro? Mana? Yang tanfidnya mana? Tidak ada ya? Ya saya dudingnya ngenang ini. Kriteria calon ketua Tanfidiyah. Apakah pendidikan dimasukkan dalam calon kriteria ketua Tanfidiyah? Masuk. Berapa minimalnya? Pendidikan SLTA. Nek misalnya awet cilik mondok orang tahu SLTA, boleh tidak jadi ketua? Kok boleh? Mau iya piet ya apa ini? Misalnya mondok nang Lirboyo mulai cilik apal Quran, apal kabeh kitab, ning gak sekolah, iku oleh orang mau ngono jadi ketua. Jadi SLTA mu ya apa mu? Pertanggungjawaban sampean. Berarti perlu ndak itu syarat minimal lembaga apa itu pendidikan terakhir? Kalau
sederajat SLTA karena Kanfit dan pelaksana. Kalau Suriah ada batasan apa? Kanfitnya itu harus SLTA sederajat. Pripun? Tanfit adalah minimal SLTA sederajat. Sepakat? Sepakat ini? Disepakati. Oke. Langsung mawon ke, ada lagi tambahan kriteria? Cukup? Cukup nggih? Cukup, saya kira demikian. Langsung ke pemilihan bakal calon. Siapkan kertas. Satset. Anu untuk PC Pak ya syukur ini yang nulis. Oke. Mohon dikelompokkan yang ranting, kelompokan di ranting yang MBC, di MBC dan PC. Karena ada tiga elemen tadi. Oke. Monggo Pak, yang ranting berkelompok menurut rantingnya masing-masing silahkan bermusyawarah menentukan satu calon, satu bakal calon. Yang kedua untuk PC kami serahkan ke Rois karena yang sepuh hadir, Rois dan wakil Rois yaitu Pak Yai Rifai Ahmad diserah. Yang kedua yaitu Takfidiyah, monggo berembuk ketua lama dan Rois yang lama untuk diberikan kepada siapa. Saya kira demikian. Penyebaran ini selama 5 menit. Sidang saya skor. Bolehkah orang yang kita usulkan itu yang menurut kita bisa mampu untuk membawa kemajuan di Ribodu ini, sedangkan orang tersebut tidak ada di tempat ini, bisa nggak kita pilih? Kita usulkan. Oke. Apakah orang yang tidak hadir di sini boleh dipilih? Oke. Tak ulangi. Apakah yang tidak hadir boleh dipilih? Tidak. Oh. Enak tak-tak ya. Skor 5 menit. Wujud meneh. Saya jangan dipilih Pak. Saya jangan dipilih. Cuma satu orang Bang. Satu orang. Hanya satu. Sampai dengan rumah sekarang milih gue ya sopo. Sangat oke. Kurang lebih ngerti ya. Sudah semua? Baik, sidang saya buka kembali. Mic saya serahkan kepada panitia untuk menghitungnya. Saksi dari mana? Banser lah di sana. Monggo sekretaris dan ketua. Ada spedal. Ada spedal, betul. Ada. Go, mic-nya langsung diambil alih. Go, sekretaris di kawan. Oke. Pak berarti saksi sana poin. Makanya kan kira-kira calon sih. Terus Tidak usah ngeten. Enggak usah dari PC milih ini, enggak usah gitu ya. Pokoknya sebut jenenge. Mengko malah mangkel karo aku, repot itu. Nama-namanya aja disebutkan. Pokoknya satu ini, ini aja udah. Terus satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bacakan nama ya, hasil pemilihan bakal calon Taufidiyah
Abang apa? MWCNU Kecamatan Rimulu. Ali Rahmat SPDI. Ali Rahmat. Aduh buru-buru. Ada berapa Ali Rahmat di sini? Oh, cuma satu ya, wes. Kiai Ali Mansur. Udah Ali. Pak Sugeng Rahmat. Rahmat kabeh. Kiai Ali Mansur. Betul ya. Bapak Ali Rahmat SPDI. Kiai Ali Mansur. Harusnya 8. 1, 2, 3. Oh ya, 7. Ya coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Coba Pak Ali Rahmat dapat berapa? 1, 2, 3. Tulis 3. Ali Rahmat 3. Ali Mansur. Ali Mansur dapat berapa? 3. Terus yang lainnya? 1. Siapa? Sugeng Rahmat. Pemenangnya adalah Rahmat. Rahmat kabeh. Baik, saya tetapkan dalam pleno yang menjadi calon ketua MWC Kecamatan Rimbo Ulu adalah 1. Ali Rahmat SPDI dan 2. Ali Mansur. Diedarkan kembali antara 2 ini bakal calonnya ada 2, yaitu Bapak Ali Rahmat SPDI dan Ali Mansur. Nanti pemenangnya saya yakin menurut penerawangan saya tetap Ali. Yakin itu? Yakin ya? Pasti itu. Sidang saya skor 5 menit. Sama Tanfid yang lama, PC ranting. Kirin, sampai kok orang diusul ngene. Anu visi misi dulu orang ngono. Kesuwen? Pripun? Oh, menghindari dompo, ora usah visi misi. Ngono ya. Setuju nggih? Biar dia tetap Langsung mawon. enggak maksudnya mereka segitu apa siapapun berbeda sarang-sarang ini. Angkapin juga diri-diri ya. Isi sendiri. Banjar. Sekarang adalah penghitungan calon Tanfidiyah akan dipimpin oleh sekretaris sidang. Kami persilakan. Baik, langsung saja kami bacakan. Ini ada saksi Pak, sebelah ada Pak Banser ya. Di sebelah saya ada Pak Kiai Masuri. Langsung saja. Kiai Ali Mansur. Kiai Ali Mansur. Mohon untuk bijak untuk tepat betul membacanya. Ali Rahmat SPDI. Ali kabeh. Kowe Ali. Kiai Ali Mansur. Kiai Ali Mansur. Ali Rahmat SPDI. Wis balik. Wis. Ali.
2 dengan 4. Ali Rahmat SPDI. 3 pas. Jadi nampaknya suara sah semua, Pak. Ya, sah semua. 4-3. 3 kok Pak. Baik, Kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima baik, kasih. terima kasih. Kami terima kembali. Dengan demikian, bahwa yang menjadi terpilih sah Ketua Tanfidiyah Kecamatan Rimbo Ulu, MBC Kecamatan Rimbo Ulu periode 2022-2027 adalah Kiai Ali Mansur. Tepuk tangan. Dengan demikian, pertama prediksi saya tepat bahwa yang pemenang adalah Ali. Oleh karena itu, selebihnya mic kami serahkan kepada ketua terpilih untuk memberikan sambutan. Dipersilakan. Janji-janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Al mukarramun, para alim, para sesepuh tansah kula hormati, kula ta'zimi, tansah kula suwun barokah doaipun. Yang saya hormati kepengurusan PCNU dan Tebu, Bapak Rois Surya, dan juga Bapak dari jajaran Tanfidiyah PCNU Tebu. Yang saya muliakan beliau Romo Kiai Haji Madijo Wahid selaku jimat kita orang NU di Kabupaten Tebu. Yang saya hormati, saya muliakan beliau Romo Kiai Haji Rifai Ahmad selaku sesepuh kita di NU dan juga selaku ketua MUI Tebu dan sekaligus pengasuh pesantren Darul Hikam. Yang saya hormati jajaran kepengurusan MBC NU Rimbo Ulu, Suriah dan Tanfidiyah. Yang saya hormati seluruh pengurus ranting NU se-Rimbo Ulu, hadirin wal hadirah rahimakumullah, wabil khusus kepada pimpinan sidang dan beserta anggota sidang konferensi MBC NU Rimbo Ulu yang kelima. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat yang paling tepat untuk saya ucapkan, karena saya tidak pernah bermimpi. Saya tadi sudah berdoa Pak Ali Rahmat pemenangnya. Sedikit saya menyampaikan, intinya di NU itu siap atau tidak ketika sudah terpilih sesuai dengan aturan yang ada di NU, insya Allah itu merupakan amanah yang harus kita emban. Maka dengan ini saya mohon dengan kerendahan hati saya, keikhlasan doa para sesepuh, kiranya amanah yang saya emban ini mampu saya laksanakan, saya pertanggungjawabkan fitni wa dunya wal akhirah. Karena saya tidak mampu, saya tidak bisa, tetapi nantinya insya Allah saya bisa mampu dan bisa atas ridho dan doa dari sepuh sekalian. Saya teringat ketika saya menjadi pengurus atau ketua RMI Tebu, Bayi Romo Yai Rifai Ahmad, itu ada kezaliman malah Mbak Yai. Wong saya nggak ada kok dipilih. Dan saya pernah sowan kepada beliau Rois Suriah yang Tebu bersama Yai Muhajir dan Pak Soim dan Pak Noval, kami sowan. Saya menyerahkan diri untuk diganti dan kata beliau, tidak, ini jatah jenengan. Dan ternyata atas ridho yang sepuh sampai saat ini RMI bisa berjalan. Tetapi pada saat ini saya betul-betul merasa begitu beratnya beban di pundak saya. Karena saya tidak mau kualat dengan NU, hanya koleksi SK tapi tidak ada tanggung jawab. Kalau boleh saya memilih tidak punya SK tapi saya berkhidmah istiqomah untuk NU. Tapi apapun inilah keputusan dari
musyawarah atau anggota konferensi pada sering saya menghormati amanah bagian semuanya dan minta doanya selagi mudah-mudahan saya dan juga dengan beliau Kiai Haji Muhajir Ali sebagai Rois Suriah alhamdulillah tetap dan ditetapkan menjadi Rois kita karena tadi sudah dikjubir Romayai janjian Pak Yajir belot dan saya yakin tadi belot ya Pak Yai, tapi alhamdulillah tetap bisa terpilih. Mudah-mudahan kami nanti beserta Rois Suriah dan seluruh jajaran kepengurusan yang nanti kita susun setelah ini mudah-mudahan bisa membangun konsolidasi yang lebih baik ke depan. Karena kuncinya NU bisa maju karena terbangun ukhuwah yang kuat. Konsolidasi yang kuat di antara kepengurusan harus solid. Dan ini yang perlu kita bangun kembali. Perlu kita kuatkan kembali. Maka kami sampaikan, saya terpilih sebagai ketua MWC bukan karena apa-apa, bukan karena lebih bisa, tetapi sungguh karena kebetulan. Selagi karena kebetulan. Maka harapan saya, dukungan dan kebersamaan kita, pengurus nantinya, konsolidasi yang baik dengan ranting kita bangun bersama untuk membangun NU lebih kuat dan lebih maju di Rimba Ulu. Demikian saya sampaikan. Saya tidak bisa ngomong banyak apalagi tentang visi misi saya nggak punya. Intinya hanya satu, saya punya prinsip keberhasilan menjadi pengurus NU, keberhasilan khidmat di NU adalah ketika kita bisa istiqomah dan terus istiqomah berkhidmah di NU, baik ketika jadi pengurus maupun sudah menjadi alumni pengurus. Dan dengan niat yang ikhlas insya Allah kita diberi kekuatan, karena saya yakin NU adalah Jama'iyatus Samawiyah. NU adalah organisasi yang sifatnya adalah bangsa langit. Kita lihat sejarah lambang NU itu dihasilkan dari istikharah dari Tuan Abdullah, isyarat langsung dari Allah. Maka saya yakin siapapun yang mengemban amanah menjadi pengurus NU ketika niatnya sahih, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari para muassis akan membimbing kita sehingga apa yang kita lakukan tidak melanggar aturan di NU. Demikian walhasil mudah-mudahan kebersamaan ini nantinya bisa membawa manfaat dan barokah. NU di Rimba Ulu sudah maju sekarang, tapi nanti lebih maju kembali. Amin Allahumma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, keikhlasan niat untuk berkhidmah di NU, dan mudah-mudahan barokah yang kita dapatkan khidmah di NU dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Terima kasih kepada saudara ketua terpilih yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan amanah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pembentukan tim formator. Tim formator ini pertama ketuanya adalah ketua terpilih. Kemudian Rois dan masing-masing ketua tanfidiyah. Apakah ini disetujui? Setuju? Ada komplain? Tidak ada? Oke. Kapan akan diadakan pertemuan? Saya tunggu di bulan Desember. Nanti SK di akhir, minimal di akhir bulan Desember harus sudah saya terbitkan itu, biar cepat dilantik dan selesai. Nang masang foto. Kapan ini akan dikumpul di mana, atau akan disepakati sendiri, atau kita sepakati dalam sidang? Sini tua. Nggih. Malam Selasa insyaallah. Malam Selasa di Fathul Huda. Malam Selasa kapan? Besok ini. Baik, para tim formator terdiri dari satu ketua terpilih dan Rois dan para ketua tanfidiyah dari masing-masing ranting mengadakan pertemuan di malam Selasa di Pondok Pesantren Fathul Huda. Semuanya harus hadir. Oke. Selanjutnya pembagian
komisi. Ada pertanyaan lagi? Ada usulan? Tidak ada? Clear? Selanjutnya adalah pembagian komisi. Komisi ini ada 3. Saya rombak saja. Kalau komisi A itu ahwa. Ahwa tidak masuk dalam komisi ya. Ahwa itu bukan komisi dia. Dia X. Pokoknya punya HP itu penuh, itu malaikat Jibril. Satu adalah program. Ini yang merancang program. Bagaimana 5 tahun ke depan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4 dan 5. Yang terukur. Sekali lagi, buat program yang terukur. Tapi panjenengan jangan takut membuat program, karena keberhasilan tanpa perencanaan itu hanya ada di kebetulan. Semuanya harus direncanakan. Buat 100 rencana 1 terlaksana, itu jauh lebih baik daripada tidak punya rencana sama sekali. Gitu. Komisi A itu adalah program kerja maksudnya. Komisi B rekomendasi. Rekomendasi ini bisa saja kita harus punya ini, kita harus punya ini, lembaga usaha ini dan sebagainya. Komisi C adalah pengembangan ekonomi. Tak tambah ini jelas pemikirannya Mbah Marijo ini. Pengembangan ekonomi. Jadi kita mau seperti apa? A program, B rekomendasi, C pengembangan ekonomi. Oke, baik. Sekarang saya urut dari sebelah kanan. Pak siapa Pak? Bukan, belakangnya. Dari mana? 12. Ini 12. Paling pojok belakang siapa? Paling pojok belakang. Ada enggak? Yang bukan banser. Banser itu masuk pengurus juga? Bukan. Paling belakang siapa? Paling belakang. Mana? Enggak. Itu. Oke, ngeten. Pak, nyuwun ngapunten semuanya nggih. Saya tunjuk mulai dari kanan, itu hitung 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1 yang Pak Yai Ali Mansur kali Gus Soem Gus Hajir mboten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Pun. Mulai Pak. Go. 1 sampingnya. 1. Yuk, 12 Mas Anu, Mas Wasiman dulu. 2. Terus 1, 2, terus 1, terus sampingnya, terus sampingnya, terus 2, terus sampingnya lagi, terus 2, 3 lagi, sampingnya lagi tuh 1. Oke. Yang nyebut angka 1 komisi A berkumpul di mana Pak? Ada ruangan, monggo ke sana. Yang nyebut angka 1, yang rebut angka 2 itu rekomendasi. Di mana ruangannya? Ada ruangannya di sana, monggo langsung ke sana. Yang nyebut 3 langsung ke sana. A yang nyebut 1 itu program kerja. Yang B rekomendasi. Yang C adalah pengembangan ekonomi. Monggo didampingi oleh panitia untuk mengarahkan pola pikirnya, cara berpikir. Oke. Kalau begitu monggo langsung menuju ke komisi-komisi. Sampai jam berapa? 1 jam. Baik, sekarang adalah sidang komisi dan silahkan nanti dipimpin oleh panitia siapa yang menjadi ketua dan lain sebagainya. Langsung semuanya menuju ke ruangan komisi untuk memperbincangkan 1 program, rekomendasi dan pengembangan ekonomi. Sidang saya skor. Ekonomi bebas, nggak ada di draft itu. Bebas, jenengan mau ngapa? Iya, kita di sini. Monggo Pak, berpikir bebas. Mau dibawa kemana arahnya itu? Nah, kalau mau dikasih absen, monggo.
Oh, sudah ada di sini. Skor